Om Swastiastu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Nimade Adina Pranita, absen 30. Perkenalkan nama saya Nagong Bagus Sabinwijaya Tama, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Ibu Tuwara Yunita, nomor absen 16. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Medang Kemulan. Letak geografis Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Medang Kemulan terletak di Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Berantas dengan Watugaluh sebagai ibu kotanya yang sekarang merupakan sebuah desa di dekat Jombang. Sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kemulan. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan diberi nama Kerajaan Medang Kemulan. Pemindahan ini dilakukan karena ancaman letusan Gunung Merapi dan perebutan tahta di istana. Pendiri Kerajaan Medang Kemulan yaitu Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa atau Empu Sindok. Selanjutnya raja-raja di Kerajaan Medang Kemulan. Yang pertama, Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa pada tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Yang kedua, Sri Isyana Tunggawijaya pada tahun 947 Masehi sampai 985 Masehi. Yang ketiga, Sri Makutawangsawardhana pada tahun 985 Masehi sampai 1006 Masehi. Yang keempat, Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa pada tahun 1006 Masehi sampai 1016 Masehi. Yang kelima, Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa sejak 1016 Masehi hingga runtuhnya Kerajaan Medang. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Medang Kemulan. Yang pertama ada Prasasti Empu Sindok. Prasasti Empu Sindok adalah prasasti yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kemulan semasa Empu Sindok bersama dengan Sri Wardani Pukbi. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Yang kedua ada Prasasti Tengaran. Prasasti ini ditemukan di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Prasasti Tengaran berisi tentang Empu Sindok yang memerintah bersama permaisurinya yang bernama Sri Wardani. Selanjutnya ada Prasasti Bangil. Prasasti peninggalan Kerajaan Medang Kemulan ini berisi tentang perintah Empu Sindok untuk membangun candi sebagai tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakian Bawang. Setelah itu ada Prasasti Lor. Prasasti Lor berisi tentang perintah Empu Sindok untuk membangun candi Jayamrata dan Jatam Stambo di desa Anyok Lodang. Dan yang terakhir ada Prasasti Kalkuta. Prasasti ini berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharma Wangsa. Selain itu, prasasti ini juga berisi tentang urutan silsilah raja-raja yang pernah memerintah Medang Kemulan. Selanjutnya saya akan membacakan corak kehidupan Kerajaan Medang Kemulan. Pertama, corak kehidupan ekonomi. Ibu kota Kerajaan Medang Kemulan berada di dekat Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas, yang sangat menunjang kehidupan ekonomi masyarakatnya. Di masa kepemimpinan Raja Airlangga, ia membangun pelabuhan Hujung Galuh pada muara Sungai Berantas, yang kemudian menjadi pusat dari perdagangan internasional. Hal tersebut tentu menjadi pemasukan tersendiri bagi Kerajaan Medang Kemulan. Selanjutnya, corak kehidupan agama. Kerajaan Medang Kemulan mempunyai corak Hindu, karena Empu Sindok merupakan penganut agama Hindu aliran Siwa. Kepercayaan itu tentu mempengaruhi sistem kepercayaan penduduk di Kerajaan Medang Kemulan. Namun, sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Medang Kemulan mengatakan bahwa Raja Airlangga adalah penganut agama Hindu Waisnawa. Apabila hal tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Medang Kemulan yang awalnya menganut agama Hindu Siwa berubah menjadi agama Hindu Waisnawa. Terakhir, corak kehidupan sosial budaya. Empu Sindok yang merupakan pendiri kerajaan
terkenal sebagai seorang sastrawan. Ia telah menulis banyak hal serta menyusun kitab suci agama Buddha, meskipun ia merupakan seorang pemeluk agama Hindu. Sikap Empu Sindok tersebut menandakan bahwa ia adalah orang yang peduli akan budaya. Hal tersebut berbeda dengan Raja Airlangga yang merupakan raja terakhir kerajaan tersebut. Sang raja terkenal sebagai sosok yang bijaksana serta selalu memperjuangkan kehidupan rakyatnya. Itulah sekilas mengenai corak kehidupan Medang Kamulan beserta sejarah berdirinya. Nah, hikmah yang dapat diambil yaitu nilai yang dapat kami ambil dari kerajaan Medang Kamulan adalah nilai rela berkorban, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Airlangga yang membagi kerajaannya menjadi 2 bagian untuk menghindari adanya perang saudara antara kedua putranya. Nah, selain itu, melalui kepemimpinan Empu Sindok, kami juga belajar menjadi pemimpin yang dapat mengetahui keinginan dan kondisi rakyatnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada hal yang kurang jelas, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.